Halo Bapak Ibu dan keluarga di rumah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Ya, pagi hari memang saatnya kita mengisi tenaga dengan sarapan. Tapi, pernahkah Bapak Ibu berpikir, apakah menu sarapan yang kita makan setiap hari itu benar-benar sehat? Hati-hati, ada beberapa jenis makanan yang kelihatannya enak dan praktis, tapi ternyata bisa diam-diam memicu penyakit serius di usia lanjut. Tenang. Di video ini saya tidak hanya akan membahas makanan apa saja yang sebaiknya dihindari, tapi juga akan memberikan pilihan menu sarapan sehat, enak, dan mudah dibuat. Jadi, tetap tonton sampai akhir agar Bapak Ibu tahu cara menjaga kesehatan tubuh sejak pagi hari. Bapak Ibu, sarapan adalah waktu makan yang paling penting, terutama di usia lanjut. Setelah tidur semalaman, tubuh kita butuh energi untuk memulai aktivitas, menjaga metabolisme tetap seimbang, dan membantu otak berpikir lebih jernih. Bahkan suasana hati kita pun bisa dipengaruhi oleh sarapan. Kalau perut kenyang dengan makanan sehat, pikiran jadi lebih tenang dan semangat untuk beraktivitas pun meningkat. Namun, hati-hati. Salah memilih menu sarapan justru bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Makanan yang terlalu manis bisa memicu diabetes. Makanan tinggi lemak jenuh bisa meningkatkan kolesterol, dan sarapan yang terlalu asin bisa memperparah tekanan darah tinggi. Menurut sebuah studi penelitian yang diterbitkan di Journal of Nutrition and Healthy Aging, lansia yang rutin sarapan dengan makanan kaya serat dan protein cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih baik dan risiko penyakit metabolik yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melewatkan atau salah memilih sarapan. Jadi, memilih menu sarapan yang tepat bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal panjang umur dan kualitas hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka sarapan dengan teh manis panas, roti manis, atau kue-kue yang manis? Memang rasanya nikmat dan bikin pagi terasa semangat. Tapi, hati-hati, sarapan yang tinggi gula ternyata bisa menjadi awal dari banyak masalah kesehatan, terutama di usia lanjut. Makanan tinggi gula seperti sereal manis, kue bolu, roti dengan selai coklat, bahkan kopi atau teh yang diberi gula berlebihan, membuat kadar gula darah kita melonjak dengan cepat. Awalnya memang terasa berenergi, tapi beberapa jam kemudian tubuh bisa terasa lemas, lapar lagi, bahkan pusing. Ini karena gula darah yang naik cepat akan turun dengan cepat pula, membuat tubuh jadi tidak stabil. Di usia lanjut, kondisi ini bisa memperburuk kesehatan. Gula berlebih dapat memicu obesitas, memperparah risiko diabetes tipe 2, dan mempercepat proses penuaan. Penelitian menunjukkan, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula bisa merusak pembuluh darah secara perlahan, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sebuah studi dalam Journal of Clinical Endocrinology Metabolis menemukan bahwa lansia yang sering mengonsumsi gula tambahan lebih dari batas harian cenderung memiliki pembuluh darah yang lebih kaku dan tekanan darah yang lebih tinggi. Bayangkan, hanya karena kebiasaan sarapan yang tampak sederhana, kesehatan jantung bisa terancam. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol, sarapan manis setiap hari ibarat menambah bahan bakar untuk penyakit tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tenang, bukan berarti sarapan harus hambar. Ada banyak pilihan sarapan sehat yang tetap enak, seperti oatmeal yang bisa ditambahkan potongan buah segar, roti gandum dengan selai kacang tanpa gula, atau yogurt tanpa gula dengan taburan kacang dan biji-bijian. Buah-buahan segar seperti pisang, pepaya, atau apel bisa menjadi sumber rasa manis alami tanpa efek buruk dari gula tambahan. Dengan mengganti sarapan tinggi gula dengan makanan bernutrisi, tubuh akan terasa lebih bertenaga sepanjang pagi, gula darah lebih stabil, dan risiko penyakit pun menurun. Ingat, sedikit perubahan di meja makan pagi bisa membawa dampak besar bagi kesehatan di usia lanjut. Bapak Ibu, siapa di sini yang masih sering sarapan mie instan atau sosis karena lebih praktis? Wajar sekali, apalagi kalau pagi hari terasa sibuk atau malas masak. Namun, makanan instan dan olahan seperti mie instan, nugget, daging asap, atau sosis sebenarnya bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama di usia lanjut. Mie instan dan makanan olahan biasanya mengandung sodium atau garam yang sangat tinggi. Satu bungkus mie instan saja bisa mengandung lebih dari setengah batas kebutuhan garam harian orang dewasa. Begitu juga dengan nugget atau sosis yang tidak hanya tinggi garam, tapi juga mengandung bahan pengawet dan lemak jenuh. Kalau makanan seperti ini dikonsumsi setiap pagi, tubuh akan bekerja lebih keras untuk memprosesnya,
dan risiko kesehatan pun meningkat. Sodium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan tekanan darah naik dan memicu hipertensi. Pada lansia, kondisi ini bisa memperbesar risiko stroke, serangan jantung, dan kerusakan pembuluh darah. Selain itu, bahan pengawet seperti nitrit dan nitrat yang sering dipakai untuk daging olahan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker usus. Ginjal pun bisa bekerja lebih berat jika harus memproses sodium dan zat kimia tambahan dari makanan tersebut setiap hari. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi makanan olahan tinggi sodium secara rutin berhubungan langsung dengan peningkatan tekanan darah pada lansia. Bahkan, risiko ini bisa lebih parah jika disertai kurangnya asupan buah, sayur, dan air putih. Jadi, meskipun rasanya enak dan mudah dibuat, makanan instan dan olahan bukan pilihan terbaik untuk sarapan sehat. Lalu, apa solusinya? Sebenarnya, sarapan sehat tidak harus ribet. Bapak Ibu bisa memilih sumber protein segar dan alami yang mudah ditemukan di pasar, seperti telur rebus, tahu, atau tempe. Selain murah, makanan ini juga kaya protein, rendah sodium, dan mudah diolah. Untuk karbohidrat, bisa pilih nasi merah, roti gandum, atau bubur sederhana yang dimasak di rumah. Kalau ingin praktis, Bapak Ibu bisa menyiapkan bahan sarapan dari malam hari, seperti merebus telur atau memotong sayuran, sehingga pagi harinya tinggal disajikan. Dengan sedikit persiapan, kita bisa tetap makan sehat tanpa harus mengandalkan makanan instan atau olahan yang penuh risiko. Ingat, kesehatan tubuh di usia lanjut banyak dipengaruhi oleh kebiasaan kecil setiap hari, termasuk pilihan sarapan pagi. Bapak Ibu, siapa yang suka sarapan dengan gorengan? Entah itu bakwan, pisang goreng, tahu isi, atau tempe mendoan, jajanan seperti ini memang sudah menjadi bagian dari budaya kuliner kita. Rasanya gurih, harganya murah, dan mudah ditemukan. Namun, di balik rasa nikmatnya, gorengan ternyata menyimpan banyak risiko kesehatan, terutama bagi bapak ibu yang sudah berusia lanjut. Salah satu masalah utama dari gorengan adalah penggunaan minyak jelantah atau minyak yang dipakai berulang kali. Ketika minyak dipanaskan berkali-kali, kualitasnya akan menurun dan menghasilkan zat berbahaya seperti radikal bebas. Zat ini bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Selain itu, gorengan juga mengandung lemak trans yang terbukti berbahaya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak trans adalah jenis lemak yang dapat meningkatkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus menurunkan kolesterol baik, HDL. Akibatnya, pembuluh darah bisa tersumbat, risiko tekanan darah tinggi meningkat, dan jantung pun menjadi lebih lemah. Sebuah penelitian dari American Heart Association menyebutkan bahwa konsumsi lemak trans secara rutin, meski dalam jumlah kecil, bisa meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung, terutama pada lansia. Selain gorengan, makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, ayam goreng tepung, dan donat juga sering dijadikan sarapan oleh sebagian orang. Sayangnya, makanan seperti ini biasanya tinggi garam, lemak jenuh, dan kalori kosong yang tidak memberikan gizi seimbang. Jika dikonsumsi setiap pagi, tubuh akan cepat merasa lelah dan berat badan lebih mudah naik, sementara nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral jadi kurang terpenuhi. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu tetap bisa menikmati makanan lezat dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, mengganti metode menggoreng dengan mengukus, merebus, atau memanggang. Tempe dan tahu bisa dikukus atau dipanggang dengan sedikit minyak zaitun agar lebih sehat. Sayuran bisa dibuat tumisan ringan dengan minyak sehat seperti minyak kelapa murni atau minyak zaitun. Bahkan, bakwan pun bisa dipanggang di oven agar tetap gurih tanpa minyak berlebih. Kuncinya adalah mengurangi konsumsi gorengan harian dan mencoba lebih banyak menu sarapan sehat seperti bubur kacang hijau, oatmeal, nasi merah dengan lauk sayur, atau smoothie buah. Dengan sedikit kreativitas, sarapan sehat tidak kalah enak dibandingkan gorengan atau makanan cepat saji. Ingat, kesehatan tubuh di usia lanjut banyak ditentukan oleh kebiasaan sederhana setiap hari, termasuk apa yang kita makan di pagi hari. Bapak Ibu, banyak orang yang merasa pagi hari belum lengkap kalau belum minum secangkir kopi. Aroma kopi memang menenangkan dan rasanya bisa membuat kita lebih semangat. Namun, kebiasaan minum kopi berlebihan, apalagi saat usia sudah lanjut, ternyata bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Kafein yang ada di dalam kopi memang bisa membantu tubuh terasa lebih segar,
Tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak, apalagi lebih dari 2 cangkir sehari, efeknya bisa berbalik. Salah satu dampaknya adalah gangguan tidur. Banyak lansia yang merasa susah tidur di malam hari, dan salah satu penyebabnya bisa jadi karena konsumsi kafein yang terlalu tinggi di pagi atau siang hari. Kurang tidur tentu akan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, mulai dari menurunkan daya tahan tubuh hingga mempercepat proses penuaan. Selain itu, konsumsi kopi berlebih juga bisa memicu jantung berdebar, terutama bagi bapak ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Efek kafein membuat jantung bekerja lebih cepat, yang jika tidak diimbangi pola hidup sehat bisa memperburuk kondisi kesehatan jantung. Tidak hanya itu, penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah tinggi dapat mengganggu penyerapan kalsium di tulang. Akibatnya, tulang menjadi lebih cepat keropos atau mengalami osteoporosis, sesuatu yang sering terjadi pada usia lanjut. Sebuah studi dalam Journal of Bone and Mineral Research menemukan bahwa orang yang mengonsumsi lebih dari 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan kepadatan tulang. Bagi lansia, hal ini sangat berbahaya karena tulang yang rapuh meningkatkan risiko patah tulang saat terjatuh. Jadi, meskipun kopi punya manfaat jika diminum dalam jumlah wajar, mengonsumsinya secara berlebihan justru akan merugikan kesehatan. Lalu, bagaimana caranya agar tetap bisa menikmati kopi tanpa khawatir? Saran terbaik adalah membatasi konsumsi kopi maksimal 1 cangkir per hari, dan sebaiknya diminum di pagi hari. Selain itu, penting untuk menyeimbangkannya dengan cukup air putih agar tubuh tidak dehidrasi, serta memperbanyak asupan buah dan sayur untuk membantu tubuh mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup. Jika Bapak Ibu merasa butuh tambahan energi, sebaiknya pilih camilan sehat seperti kacang almond, buah pisang, atau yogurt, daripada minuman energi yang justru tinggi gula dan kafein. Dengan mengatur konsumsi kopi dan menghindari minuman energi, kesehatan tulang, jantung, dan kualitas tidur Bapak Ibu akan lebih terjaga. Ingat, sedikit pengendalian dalam minum kopi bisa memberi dampak besar bagi kesehatan di usia lanjut. Bapak Ibu, pernahkah merasa sudah sarapan tapi baru 2 jam kemudian perut terasa lapar lagi? Nah, salah satu penyebabnya adalah sarapan yang tidak mengandung protein dan serat. Banyak orang di usia lanjut terbiasa makan nasi atau roti putih saja di pagi hari. Memang cepat dan mengenyangkan sebentar, tapi kalau tidak ada protein dan serat, efeknya bisa merugikan kesehatan. Sarapan yang hanya berisi karbohidrat sederhana membuat gula darah naik dengan cepat, lalu turun lagi dalam waktu singkat. Akibatnya tubuh terasa lemas, mudah lapar, dan jadi ingin ngemil terus. Kalau kebiasaan ini berlangsung lama, risiko diabetes dan kenaikan berat badan jadi lebih tinggi. Selain itu, kekurangan protein di usia lanjut berbahaya. Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami. Tanpa asupan protein yang cukup, otot bisa makin cepat melemah, sehingga risiko jatuh dan cedera pun meningkat. Serat pun tidak kalah penting. Jika sarapan kurang serat, masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung bisa sering terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Tidak harus makan menu yang ribet. Coba tambahkan 1 atau 2 butir telur rebus atau orak-arik, sedikit kacang-kacangan seperti kacang almond atau kacang tanah sangrai, dan sayuran segar seperti tomat atau mentimun. Bahkan jika hanya menambahkan sepotong tahu atau tempe goreng tanpa minyak berlebihan, kandungan proteinnya sudah membantu tubuh tetap bertenaga lebih lama. Serat juga bisa didapat dari buah-buahan, oatmeal, atau roti gandum utuh. Menu sederhana seperti 1 lembar roti gandum dengan selai kacang tanpa gula, ditambah buah pisang, sudah bisa memberikan energi stabil tanpa membuat gula darah melonjak tajam. Menurut studi penelitian di Jurnal Nutrition Research, 2022, pola makan dengan cukup protein di pagi hari dapat membantu lansia mempertahankan massa otot hingga 30% lebih baik dibanding mereka yang jarang mengonsumsi protein saat sarapan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sarapan tinggi serat dapat mengurangi risiko sembelit dan menjaga kesehatan usus besar di usia lanjut. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan sarapan dengan kombinasi yang seimbang: protein, serat, dan sedikit karbohidrat kompleks. Tidak perlu menu mahal, tempe, tahu, sayur, dan buah lokal juga sudah cukup. Dengan begitu, energi pagi lebih stabil, tubuh terasa kuat, dan kesehatan jangka panjang lebih terjaga. Bapak Ibu, sarapan memang penting untuk memberikan energi sepanjang hari,
Tapi ada kebiasaan kecil yang sering tidak disadari bisa memengaruhi kesehatan kita, terutama di usia lanjut. 3 kesalahan umum saat sarapan adalah makan terlalu cepat, tidak minum air putih, dan mengambil porsi yang berlebihan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, makan terlalu cepat. Banyak orang terbiasa buru-buru saat makan, entah karena ingin cepat beraktivitas atau merasa terburu waktu. Namun, makan terburu-buru membuat makanan tidak dikunyah dengan baik, sehingga lambung harus bekerja lebih keras untuk mencerna. Ini bisa memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, asam lambung naik, bahkan sakit perut setelah makan. Terutama pada lansia, lambung yang sudah sensitif bisa semakin mudah terganggu. Kesalahan kedua adalah tidak minum air putih sebelum atau saat sarapan. Padahal setelah bangun tidur, tubuh kita sedang mengalami dehidrasi ringan. Air putih membantu melancarkan pencernaan dan mengaktifkan organ tubuh di pagi hari. Jika kita melewatkan air putih, risiko sembelit atau sulit buang air besar bisa meningkat. Kesalahan ketiga adalah porsi sarapan yang berlebihan. Banyak orang berpikir semakin banyak sarapan, semakin kuat tubuh untuk beraktivitas. Namun pada lansia, makan berlebihan justru membuat tubuh terasa berat, mengantuk, dan meningkatkan risiko obesitas atau kadar gula darah melonjak. Solusinya sederhana, Bapak Ibu. Pertama, makan perlahan dan kunyah makanan minimal 20-30 kali per suapan agar tubuh punya waktu memberi sinyal kenyang ke otak. Kedua, biasakan minum segelas air putih hangat sebelum makan, untuk mempersiapkan pencernaan dan membantu metabolisme tubuh. Ketiga, atur porsi sesuai kebutuhan tubuh, bukan sesuai nafsu makan. Ada penelitian dari jurnal Appetite yang menemukan bahwa orang yang makan perlahan dan memperhatikan porsi makan memiliki risiko obesitas lebih rendah, serta memiliki kadar gula darah yang lebih stabil. Jadi, kebiasaan kecil saat sarapan ternyata punya dampak besar untuk kesehatan di usia lanjut. Cobalah mulai dari besok pagi, Bapak Ibu. Nikmati sarapan dengan perlahan, minum air putih, dan ambil porsi secukupnya. Rasakan perbedaan energi dan kesehatan tubuh Anda. Bapak Ibu, setelah kita membahas banyak hal yang harus dihindari saat sarapan, sekarang saya ingin memberikan contoh menu sarapan sehat yang sederhana, murah, dan tentunya cocok untuk usia lanjut. Menu sarapan sehat bukan berarti harus mahal atau sulit dibuat. Justru, dengan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu bisa mendapatkan asupan gizi lengkap setiap pagi. Mari kita mulai dari bubur kacang hijau tanpa santan. Kacang hijau kaya akan protein nabati dan serat yang baik untuk pencernaan. Tidak menggunakan santan akan membuat hidangan ini lebih ringan di lambung dan aman untuk kadar kolesterol. Cukup rebus kacang hijau dengan air dan sedikit gula merah, agar rasanya lebih alami. Ini bisa menjadi sarapan yang hangat dan menenangkan perut, terutama untuk lansia yang lambungnya sensitif. Menu berikutnya adalah smoothie buah. Smoothie bisa dibuat dengan pisang, pepaya, atau mangga yang diblender dengan air, bukan susu manis kental. Kombinasi buah kaya vitamin C, kalium, dan serat ini akan membantu tubuh terasa segar dan penuh energi. Bapak Ibu juga bisa menambahkan sedikit oatmeal ke dalam smoothie untuk menambah serat, tanpa membuat perut terasa penuh. Jangan lupa telur rebus sebagai sumber protein hewani. Protein ini penting untuk menjaga massa otot agar tubuh tetap kuat di usia lanjut. Telur rebus lebih sehat dibandingkan telur goreng, karena tidak menggunakan minyak berlebih. Ditambah dengan sayur kukus seperti brokoli, wortel, atau bayam, menu ini menjadi lengkap dan bergizi. Kuncinya adalah memilih bahan-bahan lokal yang murah dan mudah didapatkan. Misalnya, bayam atau kangkung dari tukang sayur di dekat rumah, kacang hijau dari pasar, dan buah dari kebun sendiri. Dengan cara ini, Bapak Ibu tidak hanya makan sehat tetapi juga menghemat pengeluaran. Studi penelitian dari Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sarapan seimbang dengan protein, serat, dan vitamin setiap pagi memiliki energi lebih stabil, daya tahan tubuh lebih baik, serta risiko jatuh sakit lebih rendah. Jadi, jangan remehkan kekuatan sarapan sehat setiap pagi. Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang sarapan. Mari kita ulang pesan penting yang bisa jadi pegangan sehari-hari. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi kunci menjaga tubuh tetap sehat, terutama di usia lanjut. Hindarilah makanan tinggi gula, seperti kue manis kemasan, minuman instan, dan sereal penuh pemanis buatan.
Begitu juga dengan makanan berlemak trans dan gorengan berat yang bisa membebani jantung dan pencernaan. Sebaliknya, pilih sarapan yang mengandung protein, serat, dan vitamin. Misalnya telur rebus, bubur kacang hijau tanpa santan, smoothie buah segar, atau sayuran kukus yang mudah dibuat di rumah. Makanan sederhana seperti ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga bisa menjaga energi dan menurunkan risiko penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Ingat, perubahan tidak harus drastis. Mulailah dari langkah kecil, seperti mengganti roti manis dengan roti gandum, mengurangi gula di teh pagi, atau menambahkan 1 porsi buah segar di meja makan. Bapak Ibu tidak perlu langsung membuang semua kebiasaan lama, cukup perlahan memperbaiki pola makan agar tubuh tetap fit. Studi penelitian menunjukkan, lansia yang terbiasa sarapan sehat lebih jarang mengalami kelelahan, lebih stabil emosinya, dan memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Jadi, setiap piring sarapan bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Saya yakin Bapak Ibu bisa memulai perubahan ini di rumah masing-masing. Jadikan waktu sarapan momen menyenangkan, duduk santai, makan perlahan, dan berbincang dengan keluarga. Tidak perlu menu mahal atau rumit, yang penting gizinya tepat. Dengan pola makan sehat, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih mudah dijalani. Kalau ada yang baru mulai mengubah pola makan, jangan khawatir. Nikmati prosesnya dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kesehatan itu perjalanan, bukan perlombaan. Mulai dari hari ini, mari kita berkomitmen untuk merawat diri dengan sarapan bergizi dan penuh cinta untuk tubuh sendiri. Bapak Ibu, kita sudah membahas banyak hal tentang sarapan yang ternyata bisa berbahaya kalau tidak bijak memilihnya. Mulai dari makanan tinggi gula, lemak trans, sampai makanan instan yang sering dianggap praktis tapi justru membahayakan kesehatan. Semoga penjelasan tadi membuat kita semua lebih berhati-hati dan lebih semangat memilih makanan sehat setiap pagi. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu biasanya sarapan apa? Yuk tulis jawabannya di kolom komentar, supaya bisa jadi inspirasi buat penonton lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman atau keluarga, supaya makin banyak yang tahu cara menjaga kesehatan di usia lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dan juga Ibu Lisa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberi umur panjang dan kesehatan yang prima. Sampai jumpa di video berikutnya.